bicara tentang masakan Timur Tengah, kebetulan saya hari ini diundang oleh keluarga Duta Besar Yordania. So, ikuti saya terus ya di Menu and Venue. Nah, sekarang saya sudah tiba di kediaman resmi Duta Besar Yordania, His Excellency Muhammad Hassan Dawodieh. Saya sudah tidak sabar untuk mencari sensasi masakan eksotis khas Yordania. Yuk ikut saya. Good morning. Welcome. Good morning. Thank you. Welcome, selamat datang. Welcome to Jordanian residence. Thank you very much. Hello, hi, I'm Hi. Majida. Hi. Nice to meet you. Welcome. Thank you very Yeah, much. please. Ahlan wa sahlan, begitu penduduk Yordania menyapa para wisatawan yang berkunjung ke negaranya. Kini, Yordania dengan ibu kotanya Amman memegang peranan penting sebagai pusat distribusi perdagangan dan wisata di kawasan Timur Tengah bagian barat. Yordania yang luas wilayahnya sedikit lebih luas dari Provinsi Riau di Sumatera ini, kaya tempat-tempat bersejarah peninggalan ribuan tahun sebelum Masehi. Tapi mengunjungi Yordania belum lengkap rasanya jika belum menginjakan kaki di Petra, sebuah kota kuno di wilayah Wadi Rum. Sebagai negara yang mengandalkan pajak untuk menjalankan roda pemerintahannya, Yordania adalah sebuah contoh negara yang piawai mengelola sektor pariwisata. Sebuah contoh yang mungkin layak kita tiru. Perputaran uang di Yordania terbilang besar. Untuk melakukan transaksi perdagangan, selain menggunakan dinar Yordan, mata uang negara lain seperti US dollar, pound sterling, euro atau yen juga diterima sebagai alat tukar. Ini berlaku hampir di semua pusat perbelanjaan hingga kedai-kedai. Tak salah jika Yordania mendapat julukan surga belanja bagi wisatawan. Sejenak kita jabat erat Duta Besar Yordania, His Excellency Muhammad Hassan Dawodieh dan keluarga. Pria berperawakan gagah ini adalah sosok family man yang selalu memboyong istri tercinta Majida Youssef Farane kemanapun ia bertugas. Pria yang juga pernah meniti karir sebagai guru ini rasanya tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang diplomat. Meski jalan hidup berkata lain, karirnya sebagai guru justru telah menyeberangkannya pada dunia jurnalistik yang membuat dirinya akrab dengan politik, sekaligus hubungan internasional, hingga jalur diplomatik pun terbuka lebar bagi dirinya. Your Excellency, Madam, thank you so much for having me here. You are welcome. Welcome. I'm very excited. I'm gonna learn a lot more about Jordan. So, yeah, how long have you been here in Indonesia? We were here since 4.5 years. 4.5 years. 4 years and a half, yeah. We were before in Athens. Before Athens, we were in Morocco, 6 years and a half. Wow. Yeah. When you're here in Indonesia, where have you been? I mean, have you traveled around? I mean, 4.5 years is quite a long time. Of course, Of course. we went to many places, of course to Bali, to Lombok, Cirebon, Sulawesi, Yogyakarta. Wow. Palembang. Palembang as well. Palembang. So you've been around. Yeah. Yes, it's a very, very lovely country. Well, we're talking about the culture of Indonesia and Jordania. Is there any like similarities that maybe you can point out? Many similars. And such as? The language, it's around 50% of Bahasa, it's Arabic. Arabic, yeah. Arabic words. You said Sinin, Sulasa, Yes. Arba'a, it's Arabic. Yeah, You it said is. Kursi, Jadwal, Jumla, many, around 50% 50% of it's them. from Quran, you know. Yeah, it's from Quran. Yes, and during Ramadan the same happens. Yes. You know,
and azan. 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 Of course. All. Yes, I like the atmosphere in Ramadan. Yeah, it's not too- especially the open house in Eid al-Fitr. In Idul Fitri. Yes, Yes. very nice happening. Also, how about the tourism that maybe like the audience would like to go to visit your country? Is there any tips or anywhere that you can tell me like where, might be exciting for them to go? Yes, in fact, there are many famous things, many famous places, as Petra, one of the seventh wonder in the world. Yes. And the Dead Sea, it's the deepest point in the world also, 400 meters below the sea level. Yes. And we have also many Wadi Rum. religious, the baptism, Yeah. where the child, they put in the water, and the holy water Yes. in Jordan River, the baptism in Jordan also. I believe that we are going to cook today. I mean, Madam will teach me how to cook. Sure, Indian food. sure. She's a good cook. Yeah. So when She's are we? very famous in Jordan and here also. Yeah. Yeah. If you want Wow. to taste the best Arabic food, it's between her hands. Well, Madam, can you tell me more about the food that we are going to make today? I think today we can cook together. The name is maklouba. Maklouba. It's many vegetables with rice, with the chicken. And I will do some things of sweet. Name is baklawa. Baklawa. It's with nuts, with coconut, with the walnut and cinnamon. Many things. Wow. Yeah. So I can't wait to do that. So shall we go cooking? Of course. Yeah. Of course, please. We can please, do. if Okay, you like please. to have tea. Thank you very much. Meski berada di daratan Arab, masakan Yordania berbeda dengan masakan negeri Arab lain seperti Uni Emirat Arab dan Mesir. Masakan Yordania mendapat pengaruh dari masakan Eropa, terlihat dari penggunaan bahan dalam memasak, seperti menggunakan yogurt pada masakannya. Satu hal yang menarik dari tradisi kuliner Yordania adalah makanan khasnya yang konon juga mencerminkan keramah tamahan orang Yordania. Jadi jangan heran jika kita berkesempatan mendapat jamuan makan, maka suasana yang tercipta pun seakan membawa kita ke dalam sebuah pesta perayaan. Pemirsa, saya sekarang sudah bersama Madam Majidah untuk memasak menu kita pertama, yaitu maklouba. 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 Ya. Oke. Nah, di sini kita sudah ada bahan-bahannya. Kita ada bawang bombay yang sudah dipotong dan ada tomat yang sudah dipotong bulat-bulat. Kita ada jeruk yang sudah dikeringkan, kayu manis dan daun salam. Kita ada lada hitam dan ini adalah bumbu khusus dari negara Jordania. Dan kita ada pala dan bubuk kunyit. Dan di sini kita ada cabai merah besar dan juga cabai hijau besar. Ada beras yang sudah direndam selama 1 jam. We soak the rice for Right. an hour, Half an hour. Half an hour. Half an hour. Okay. Dan kita juga ada ayam dan Lamb. terung. What should we do? First, we will put onion. Kita masukkan bawang bombay yang sudah dicacah ini. Okay, so we cook this until it sizzles. Yes. Bisa kita masukkan Okay. We'll put chicken. ayamnya. 1 spoon of salt. Lalu kita aduk-aduk hingga dicampur Aduk. dengan sampai rata. Yeah. Lalu kita masukkan daun salam dan kayu manis. Lalu kita masukkan air kurang lebih 500 ml atau 2 gelas. Yeah. Pemirsa, sambil kita menunggu ayam ini matang, kita akan menyiapkan bahan-bahan yang lainnya.
Kita akan memotong terongnya. Pemirsa, kita menggoreng terong ini sampai berubah warna menjadi kecoklatan. And also it's softer, isn't it? Yeah. Dan lebih lembek. I think it's done. It's okay? Yeah. Alright. For the tomato, it doesn't take too long, isn't it? No, no. Yeah. Very quick. Ya. Nah, kita masukkan, kita goreng juga tomatnya. Just to give color, isn't it? Yeah, I think this is enough. And this is enough. Yeah. And the last one, Pepper. pepper. Oke. Ini hanya sebentar sekali, pemirsa. Maybe we need little bit of oil. Oke. Yeah. Kita tambahkan Okay, enough. minyak sedikit. Pemirsa, dalam memasak makluba ini kita menggunakan kompor tanam dari Electrolux yang memiliki keunggulan api biru dan tungku besar sehingga membuat makanan menjadi lebih cepat matang. Juga tungku tertutup dengan rapat sehingga apabila ada makanan yang tumpah dan makanan tersebut tidak akan masuk ke dalam. Seperti kita lihat pemirsa, warna dari kulit cabai ini pun berubah menjadi agak pucat. After we fried, we can smell it. It's like, The smell is delicious. yeah, it's very delicious. Kita akan menggoreng ayamnya sedikit. Hanya untuk memberikan warna kecoklatan sedikit, pemirsa. It's cooked very fast, yeah, yeah? like this. Okay. The chocolate color. Yeah, it's okay, madam? I think it's okay. It's already Yeah, brown. it's done. Yeah, brown. Yes. Lalu kita tiriskan minyaknya. I think it's close to Indonesian, right? Like nasi goreng. Nasi or goreng? something. Yeah, I like nasi goreng. Nah, sekarang kita akan We will masukkan put- sayuran-sayuran ya. Yeah. Oke. Vegetables. So just put the vegetable everywhere. Yeah, everywhere. Lalu kita akan masukkan juga ayamnya. Oke. Kita pisahkan air dari beras. Sekarang kita masukkan bumbu-bumbunya. Oke, ini kita masukkan bumbu campuran dan 1 sendok bubuk kunyit, setengah sendok makan lada hitam, dan 1 sendok makan bubuk pala. Lalu kita campurkan bumbu-bumbunya dengan berasnya hingga rata. Lalu kita masukkan berasnya di atas lapisan sayuran dan lapisan ayam. Pemirsa, dalam memasak makluba ini kita menggunakan T-Chef Series Wok Pan by Tupperware. Wok pan ini sangat ideal untuk menggoreng dan menumis bahan-bahan masakan dan sangat cocok untuk masakan oriental. Dengan pemanasannya yang merata akan menghasilkan masakan yang lebih renyah. Juga memiliki teknologi NutriKeep hingga kandungan nutrisinya pun terjaga. Pemirsa, seperti kita telah lihat airnya sudah mendidih dan nasinya pun sudah agak naik. So kita akan tutup. It's a good thing that it has a glass cover, Yes. so we can control better the to control, doneness yeah. and we can see what's going on inside, isn't Yeah. it? I think is it ready now? It's ready. Yeah, It's I ready? think it's ready. Okay. Yeah. Kita akan memutar balikan Yeah. masakan ini. Bismillah. Yay! Let's see. It's easy. Wow, inilah pemirsa. Yeah. Yeah. It's so good. Inilah menu pertama kita, makluba. Pemirsa, sekarang kita akan mulai untuk membuat menu kedua, yaitu adalah baklava. Kita ada gula, kelapa yang sudah dikeringkan, gula cinnamon atau bubuk kayu manis, tepung terigu, keju yang dibuat sendiri oleh madam. Ini adalah puff pastry. Dan kita juga ada simple syrup yang akan untuk nanti di atas adonan yang telah matang. Dalam menyangrai walnut ini, kita menggunakan T-Chef Series Fry Pan by Tupperware.
yang dilengkapi dengan lapisan dupong teflon sehingga masakan tidak lengket. Juga ideal untuk menggoreng, menumis, atau pembakaran sederhana. Tapi kali ini akan saya gunakan untuk menyangrai. Juga glass cover yang terdapat pada casserole itu dapat digunakan dengan fry pan ini. Setelah aromanya keluar pemirsa, ini sudah jadi. Kita masukkan kelapa keringnya dan walnutnya yang tadi kita sangrai semuanya. That's about 5 spoonful, isn't it? Yes. Lalu kita masukkan kejunya, 2 sendok makan gula. Yeah. Cinnamon, I think it's done. Now I must use little flour here. I'll help you. Yeah. Lalu kita taburkan tepungnya ke loyang dan puff pastry-nya. Yeah. Lalu kita taburkan adonan yang tadi telah kita campurkan di atas puff pastry-nya. Taruh lagi lapisan puff pastry untuk menutupi. Lalu kita potong adonan baklawa ini. Sekarang kita akan masukkan adonan ini ke dalam oven selama 20 menit dengan temperatur 180 derajat Celcius. So, madam, I think this is ready. Done, ready. Okay. Okay. Now we will use the syrup. Okay. Baiklah pemirsa, ini adalah menu kedua kita, baklava. Nah pemirsa, sekarang tiba saatnya untuk kita mencicipi makanan yang tadi kita masak. Saya sudah tidak sabar rasanya. Semuanya kelihatannya enak. So, Madam, Your Excellency, shall we taste it? Okay. Okay, moment of welcome. Let's taste what Magda cooked. This is Magda Farran. Hi, how are you doing? Thank you very much for joining us here. Yeah. Okay, serve yourself, please. Thank you Yeah. very much. Ooh. I hope you will like our food, Jordanian food. I will definitely. It's delicious. Look to me. Yeah. I'm very fast. Dari warnanya dan aromanya ini sangat menggoda selera. Okay. Please. Please. This is very delicious. Thank you. Thank you. I can taste everything that we put in here, and the broth is just very rich, and it's wow. I just cannot describe it. Saya sampai kehabisan kata-kata untuk menjelaskan rasanya karena ini sangat lezat. It's very excellent. Pemirsa, setelah tadi makan masakan pertama, really good, enak banget. Sekarang kita akan makan dessertnya, baklava. Pemirsa, enak sekali. Ini benar-benar lezat. It's really good though, I swear, it's really good. Wah, benar-benar pengalaman tak terlupakan bersama keluarga Duta Besar Yordania, His Excellency Muhammad Hassan Dawodieh dan Madam Majeda Dawodieh. Oh iya, saya juga punya cerita tentang sebuah resto otentik Timur Tengah yang sepertinya pas disandingkan dengan kisah kuliner Yordania kali ini. Wah, benar-benar pengalaman tak terlupakan bersama keluarga Duta Besar Yordania, His Excellency Muhammad Hassan Dawodieh dan Madam Majeda Dawodieh. Oh iya, saya juga punya cerita tentang sebuah resto otentik Timur Tengah yang sepertinya pas disandingkan dengan kisah kuliner Yordania kali ini. Mau cari hidangan kambing muda bakar yang empuk merepul?
Bahkan dicolek sedikit saja, dagingnya sudah pisah dari tulang. Nah, saya punya cerita nih. Kemarin saya dan kawan-kawan mendatangi kawasan Sleepy, kira-kira tepatnya di daerah Petamburan. Di sana ada New Sinbad Restaurant and Cafe. Dari namanya saja sudah bisa ditebak kalau yang satu ini pasti restoran ala Timur Tengah. Benar saja, begitu kami memasuki ruangannya, suara musik khas padang pasir langsung menyergap telinga dengan lembut. Dan sesaat kemudian, semerbak masakan begitu menggugah selera siapapun yang menciumnya. Suasananya pun mengingatkan saya akan rumah-rumah tradisional Arab lengkap dengan hiasan dan ornamen termasuk botol pipa shisha. Tentu ditambah dengan minuman susu kambing atau jus kurma sebagai welcoming drink. Tak butuh lama untuk kami berpikir tentang apa yang hendak kami pesan. Karena kami berbanyak datang, maka seporsi nasi biryani duja, yaitu nasi India dengan ayam yang ukuran porsinya banyak pun kami pesan. Tapi sebelumnya beberapa appetizer akan menemani makan siang kami, seperti laban salad yang termasuk kategori cold appetizer. Katanya sih yogurt salad dengan timun ini bagus untuk menetralisir kandungan lemak yang ada di makanan berat Timur Tengah. Kemudian datang pesanan selanjutnya yang merupakan menu spesial resto ini. Rias. Rias sendiri adalah bagian iga kambing. Namun iga kambing yang ada di sini adalah iga anak kambing. Sehingga ukurannya tak hanya kecil, namun dagingnya juga sangat empuk. Nikmat disantap dengan roti tanduri. Kalau masih penasaran, coba deh ayam kuzi atau musaga. Daging yang empuk dan bumbu-bumbunya yang mantap dijamin makan seporsi pasti terasa kurang. Mendekati usai santap siang, beberapa dessert pun kami pesan untuk melepas kepekatan nikmatnya masakan yang siang itu benar-benar tak terlupakan. Karamela yang sangat lembut di mulut ini sangat cocok dengan minuman jus kurma yang terbuat asli dari buah kurma dan susu sapi segar. Dan masih tersisa satu lagi, Sinbad Snow on dessert. Rasanya benar-benar membuat orang ingin kembali lagi. Tuntas juga, perut kenyang, hati pun senang. Nah, pemirsa, itulah cerita saya bersama keluarga Duta Besar Yordania, His Excellency Muhammad Hassan Dawodieh dan keluarga. So, sampai bertemu lagi di menu and venue berikutnya. So we mix them here with the Lalu chicken. kita campurkan dengan ayamnya. Mutton kidney. Mutton kidney, spicy mutton kidney. Please, Yes. please.